Sobat Sanjuara, saya perwakilan dari kelompok 6. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang apa sih itu teori bilangan? Berikut ini terdapat beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. 1. Relatif prima. Dalam matematika diskrit, dua bilangan bulat dinyatakan sebagai relatif prima jika mereka tidak memiliki faktor persekutuan yang lebih besar dari 1 kecuali 1. Dengan kata lain, dua bilangan relatif prima tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Contoh sederhana adalah 15 dan 28. Meskipun keduanya bukan bilangan prima, mereka relatif prima karena satu-satunya faktor persekutuan positif yang dimiliki adalah 1. Artinya, tidak ada bilangan bulat positif lain yang dapat membagi kedua bilangan ini dengan hasil yang bulat. Pentingnya konsep relatif prima terletak dalam teori bilangan, di mana hal ini digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam perhitungan faktorisasi, sifat-sifat bilangan prima, dan teorema dasar aritmetika. Kedua, KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil dalam matematika diskrit. Kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan bulat adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Contoh, jika kita ingin mencari KPK dari 6 dan 8, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah 24. KPK sering digunakan dalam matematika untuk menyederhanakan perhitungan seperti dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan, atau dalam pemersalahan melibatkan periode waktu atau siklus. Ketiga, aritmatika modulo. Aritmatika modulo adalah konsep penting dalam matematika diskrit yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat dalam kelompok tertentu yang disebut bilangan modulo atau sisa modulo. Dalam aritmatika modulo, bilangan yang kita pertimbangkan terbatas pada sekelompok bilangan tertentu. Biasanya ditujukan dengan notasi modulo n, di mana n adalah bilangan bulat positif tertentu. Operasi aritmatika yang dilakukan dalam modulo n disebut operasi modulo. Konsep aritmatika modulo melibatkan pengukuran sisa dari pembagian bilangan oleh n. Contoh umumnya adalah notasi A sama dengan B, yang berarti A kongruen dengan B modulo n. Ini berarti sisa pembagian A oleh n adalah sama dengan sisa pembagian B oleh n. Dalam konteks ini, kita dapat melakukan operasi seperti penambahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian modulo n. Aritmatika modulo berguna dalam berbagai aplikasi matematika diskrit, termasuk kriptografi, teori bilangan bulat, perhitungan waktu, dan banyak area lainnya di mana perlu mengolah siklus atau periode tertentu. 4. Kongruen. Dalam matematika diskrit, konsep kongruensi atau kongruen digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua bilangan yang memiliki sisa yang sama ketika dibagi dengan bilangan tertentu. Notasi kongruensi umumnya ditunjukkan sebagai A sama dengan B, yang berarti A kongruen dengan B modulo n dalam konteks ini. Lebih formal, kita mengatakan A kongruen dengan B modulo n jika A dikurangi B adalah kelipatan dari n, atau dengan kata lain, A kurang B dibagi n tanpa sisa. Dengan kata lain, A dan B menghasilkan sisa yang sama ketika dibagi dengan n. Contohnya adalah sebagai berikut. 5. Teorema Fermat. Teorema Fermat dalam matematika diskrit merujuk pada sejumlah teorema yang dikemukakan oleh matematikawan Prancis Pierre de Fermat. Teorema Fermat yang paling terkenal adalah teorema terakhir Fermat, yang menyatakan bahwa tidak ada tiga bilangan bulat positif A, B, dan C yang memenuhi persamaan. Karena Fermat menulis catatan kecil di marjannya pada tahun 1637 yang menyatakan bahwa dia telah menemukan bukti yang luar biasa untuk teorema ini, tetapi catatan bukti tersebut tidak pernah ditemukan. 6.
Persamaan Diopentin. Dalam matematika distrit, persamaan Diopentin merujuk pada kelas persamaan matematika di mana kita mencari solusi bilangan bulat atau bilangan bulat non-negatif atau bilangan bulat positif. Sebagai solusi dari persamaan tertentu, persamaan Diopentin dinamai dari matematikawan kuno Yunani Diopantus yang bekerja pada abad ketiga Masehi dan merupakan salah satu tokoh awal dalam teori bilangan. Persamaan Diopentin sering dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat yang diberikan dan kita ingin menemukan pasangan bilangan bulat X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Dalam hal ini, X dan Y adalah variabel yang harus merupakan bilangan bulat. Tujuan dalam memecahkan persamaan Diopentin adalah menemukan semua solusi bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut. Dalam beberapa kasus, persamaan Diopentin dapat memiliki banyak solusi atau tidak memiliki solusi sama sekali. Contoh persamaan Diopentin adalah sebagai berikut. Dalam contoh ini, kita mencari pasangan bilangan bulat X dan Y memenuhi persamaan. Salah satu solusi adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Karena 3 dalam kurung 2 ditambah 5 dalam kurung 1 sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11, yang bukanlah 7. Oleh karena itu, mencari solusi yang memenuhi persamaan Diopentin sering melibatkan teknik-teknik khusus dalam teori bilangan, seperti algoritma Euclidean untuk mencari faktor persekutuan terbesar PBB, teorema Bezout, atau metode lain yang relevan. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8765, dan 0. Sifat pembagian bilangan bulat. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B jika terdapat bilangan C. Sedemikian rupa B sama dengan AC. 8. Teorema Euclidean. Misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat sebagai berikut. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik Q dan R. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ ditambah R. Contoh, 1987 dibagi 97 memberikan hasil 20 dan sisa 47, yaitu 1987 sama dengan 97 kali 20 ditambah 47 sama dengan 1987.